Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus buat jemaat HKBP Batam, Resort Batam. Pada pagi hari ini kami mau menyapa kita lewat firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami mengenal Engkau di dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Engkau ya Tuhan. Kami para hamba-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024. Yang tertulis dalam Matius 7 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada renungan, dari keluarga kami mengucapkan bagi kita selamat tahun baru bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita, mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Orang-orang bilang doa adalah napas kehidupan. Tanpa doa kita tidak memiliki kekuatan. Itulah yang diingatkan oleh Injil Matius dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita diajak supaya terus-menerus meminta, mencari, dan mengetok. Ada 3 yang diingatkan Tuhan Yesus bagi kita lewat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan meminta. Kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengar permintaan akan doa kita. Apa Bapak Ibu minta? Adakah yang belum dikabulkan permintaan kita? Pasti ada.
Mungkinkah karena permintaan itu belum terkabulkan, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bosan berdoa, kita melupakan komunikasi kita dengan Tuhan dan banyak berkomunikasi dengan dunia? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan tadi, mintalah. Bagaimana cara kita meminta? Apakah tangan kita ke atas atau di bawah meminta? Meminta sesuatu itu kita harus merendahkan diri. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang harus kita minta dari Dia. Tuhan tahu apa kebutuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tahu kapan kebutuhan itu yang harus kita pakai. Jadi Bapak Ibu, maka arti meminta itu ketergantungan kita kepada Tuhan. Seperti contohnya seperti anak kecil yang meminta makanan kepada ibunya. Tentulah sebelum anak itu meminta, orang tuanya sudah menyediakan makanan. Sebab ibunya tahu bahwa anaknya akan lapar dan meminta kepada ibu. Tetapi apakah makanan itu diberikan sekaligus bekal kepada anaknya? Ketika si ibu memasak makanan itu, apakah si ibu itu memberikan bekal hidup anaknya itu dalam 1 hari itu? Dalam 1 bulan? Dalam 1 tahun? Tidak. Itu tergantung kepada ibunya. Demikianlah dengan firman Tuhan. Demikianlah dengan Tuhan. Sebab manusia itu tergantung kepada Tuhan. Maka kita harus memintanya setiap hari. Bukan dikatakan meminta itu sonari di jalo, sobet dan di jalo. Bukan. Bukan seperti kapal selam kita meminta. Tetapi dikatakan terus menerus meminta kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah meminta lewat doa, kita diajak untuk mencari. Carilah. Mulu martanya kita menginandang otomatis neta panggilui medek desian sial langit. Tetapi kita harus mencarinya. Carilah apa yang kita cari. Mencari menunjukkan permohonan yang sudah sungguh-sungguh kita bawa di dalam doa. Disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Saat manusia meminta, Tuhan menyuruh manusia mencari. Contohnya, meminta kesembuhan. Dia katakan carilah rumah sakit. Meminta pekerjaan. Meminta jodoh. Dia katakan carilah. Bukan fasib kita duduk di rumah. Hanya cuman berdoa. Tapi tidak mau. Tidak ada niat untuk mencari pekerjaan. Pengen dapat jodoh. Tidak ada niat untuk mencari jodoh. Carilah. Tidak cukup hanya berdoa. Tetapi kita diajak untuk bekerja. Alright, labora. Berdoa dan bekerja. Sesudah kita meminta dan juga mencari, yang ketiga Tuhan mengajak kita, yaitu ketoklah. Kalau dikatakan mengetok itu adanya ketekunan menghampiri Allah. Sebab meminta dan mencari butuh semangat dan jangan menyerah. Kalau kita mengetok rumah, tidak cukup hanya sekali saja. Bisa saja sampai berulang-ulang kita mengetuk rumah seseorang baru dibuka. Kadang-kala kita mengetuk rumah seseorang mungkin saja tidak dibuka. Bisa kita memakai alat yaitu bel. Memakai HP. Bagaimanalah supaya pintu itu dibuka? Pasti kita ada cara, usaha supaya kita mendapatkan pintu itu terbuka. Jadi artinya mengetuk itu butuh berkali-kali.
Supaya kita mendapat apa yang kita minta, kita cari, mari kita ketok. Hiduplah di bawah kuasa Allah. Beri dirimu dalam penguasaan dalam ukuran Allah dan lakukanlah kebenaran. Maka Tuhan akan menyediakan semuanya bagimu. Apa yang kau inginkan, pasti Tuhan memberikannya. Asalkan kita yang tadi pertama itu, kita diingatkan tadi yang pertama, yaitu meminta dengan kerendahan. Kedua, mencari. Ketiga, ketoklah dan jangan bosan-bosannya kita mengetok pintu hati Tuhan Yesus lewat doa, lewat nyanyian, lewat persekutuan. Pada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Mengajari kami supaya kami orang Kristen selalu pembawa doa. Biarlah Tuhan ajari kami untuk tetap berdoa, berkomunikasi kepadamu. Baik itu di suka, baik itu di duka. Kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami tetap setia di dalam doa, puji-pujian, dan persekutuan lewat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu pada hari ini kami pakai. Dan firman-Mu yang mengajari kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam sepanjang hidup kami. Ajari kami ya Tuhan. Supaya kami tahu melakukan apa yang Kamu kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang selalu mendahului setiap langkah kami. Jauhkan ya Tuhan bagi kami segala mara bahaya. Lindungi kami ya Tuhan dari segala godaan setan. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami di dalam pekerjaan kami. Mengingatkan kami di tengah-tengah keluarga kami. Supaya kami tidak menjadi duri bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa membawakan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang sedang kehausan akan anak keturunan. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka dan menjamah rahim para ibu dan menunjukkan jalan supaya para jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, mencari jodoh dan haus akan keturunan, Tuhan berikan pada saatnya mereka bersukacita lewat berkat-berkat yang Kau berikan itu. Bertambah-tambahlah iman kepercayaan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut berkat-berkat-Mu dalam satu hari ini, di mana kami akan memulai aktivitas kami. Di dalam aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang selalu beserta kami. Dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang selalu mendampingi. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Amin.